aksi kita, aksi damai kita menyampaikan suara kita, suara Ibu tidak usah takut. Kami masyarakat, kami mahasiswa, kami aktivis, dukung ibu. Kami dukung ibu untuk beratas korupsi. Karena kerja-kerja bapak yang ada di dalam sana itu sesuai. Bapak-bapak sampaikan pada siang ini itu perkaranya sudah selesai. Waktu itu hakim sudah menyatakan kepada jaksa penuntut umum agar diproses. Nah, sejauh ini yang menjadi janggal kita masyarakat, khususnya mahasiswa, aktivis, kok tidak diproses gitu Pak. Seandainya diproses, ternyata dia tidak terbukti terlibat, kan ada kepastian hukum. Kali 24 jam kami selesaikan, kami panggilkan orang-orangnya. Gitu Pak. Sepakat. Terima kasih. Karena kerja-kerja bapak yang ada di dalam sana itu sesuai. Jangan sampai hanya ada beberapa oknum yang diselesaikan kasusnya, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jangan. Makanya hadirnya aliansi ini adalah menopang supaya bapak ibu tuh ayo melek, ya kan? Kami ini masyarakat tidak tahu apa-apa Pak, ya kan? Kami cuma melihat kinerja bapak, kami sampaikan ini loh Pak, ada yang salah, ya kan? Kami dengan hadir bapak-bapak cendekiawan yang ada di sini dengan koordinator, ya ayo duduk barenglah di sini, ya kan? Sama-sama dengan biasanya kalau bapak menyelesaikan kasus di dalam, ayo hari ini silakan di parlemen jalanan ini loh, ya kan? Jangan sampai teman-teman di aliansi ini itu mereka datang dari seluruh wilayah masing-masing, seluruh desa, itu kecewa bapak ibu dengan pelayanan yang bapak tawarkan atau bapak berikan. Jangan sampai. Semoga niat baik kami ini disambut oleh bapak ibu. Sepakat? Sepakat. Kami jamin Pak, tidak ada sini yang bakal dicuida, ya kan? Dengan bapak polisi bapak, kami tidak ingin kita dibenturkan. Hari ini kami mendukung kalian sedang berbayangkara. Sekarang bapak pengen ibu yang keluar atau kami yang ke dalam? Gitu aja. Ke dalam, gimana bapak ibu? Bisa? Senang sekali kami bisa dikunjungi oleh rekan-rekan sekalian, juga adik-adik mahasiswa. Pada intinya, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami. Percayalah bahwa kami, kejaksaan ini, bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kita bekerja berdasarkan aturan, tidak bisa kita semena-mena juga, menyalahgunakan kewenangan juga tidak bisa. Bicara penanganan perkara itu adalah terkait alat bukti. Jadi alat bukti yang cukup, ada tersangkanya, ada pelakunya, kita ajukan ke persidangan. Terkait apa yang disampaikan kepada kami, bahwa yang bapak-bapak sampaikan pada siang ini itu perkaranya sudah selesai, ya, artinya sudah selesai, proses sudah berjalan dan sudah ada putusan atau vonis yang inkrah. Mungkin Pak Dian lebih mengerti itu. Mohon juga dikasih pengertian kawan-kawan Pak Dian, kita ini sesama penegak hukum, ada proses yang berjalan, ada yang belum berjalan. Jadi bicara terkait korupsi, kita tidak bisa juga sembarangan. Harus ada proses yang harus kita lewati, alat bukti, pengumpulan alat bukti, dan saksi. Demikian. Terkait tuntutan terhadap Ibu Kajari harus hadir di sini. Jadi beliau kan rekan-rekan sekalian kan baru dilantik dan baru melaksanakan tugas. Jadi hari pertama baru minggu kedua belum melaksanakan tugas, masih beres-beres itu di jalan, masih beres-beres ya. Kalau beliau 1 bulan mungkin sudah duduk manis, gitu, sudah bisa menikmati ruangan yang ada. Kalau sekarang beliau masih beres-beres, kesibukan beliau masih sangat banyak. Jadi mohon maaf, kalaupun seandainya tidak bisa beliau menghadiri, kami ini adalah unsur pimpinan di sini. Saya kasih Intan, Tuan Harno, ini Pak Anca, kasih Yesus, ini Pak Abdian, kasih Datun, kami semua unsur pimpinan. Dan apapun nanti yang bapak-bapak sampaikan kepada kami, akan kami teruskan ke beliau selaku pengambil kebijakan. Demikian. Permasalahan kita di sini
ini ada beberapa yang secara hukumnya menurut kita itu sudah boleh dikatakan 80% terbukti, dan buktinya itu ada di saat di persidangan. Memang ada tanggapan dari beberapa dari sahabat-sahabat kita Kejari mengatakan bahwa tidak ada dalam keputusan. Betul, itu kita betul. Tapi dalam persidangan Zulkifli Idris mengakui bahwa dia menerima dana 200 juta dan ada buktinya. Nah, buktinya itu di dalam berkas perkara Darjadi dan H. Arianto. Nah, waktu itu hakim sudah menyatakan kepada jaksa penuntut umum agar diproses. Nah, sejauh ini yang menjadi janggal kita masyarakat, khususnya mahasiswa, aktivis, kok tidak diproses gitu Pak. Seandainya diproses, ternyata dia tidak terbukti terlibat, kan ada kepastian hukum. Artinya kita legowo begitu kan. Yang kita pertanyakan masyarakat, kok tidak diproses gitu. Jadi kami menduga atau menganggap kenapa Kejari ini takut sama Zulkifli Idris gitu. Makanya kami bersama masyarakat dan mahasiswa ini mendukung bahwa kejaksaan itu tidak sendiri. Kami siap jiwa dan raga kami membantu kejaksaan agar ada kepastian hukum dan mengusut tuntas korupsi begitu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami juga membawa laporan, nanti bisa kami serahkan kepada yang mewakili, kita diskusi. Kami hadir di sini nih adik-adik ini pintar-pintar semua nih Pak. Ada mahasiswa, ada aktivis. Artinya kita hadir sini bukan menyalahkan pihak Kejari, bukan. Kami memberi dukungan dan kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu. Kalau Ibu takut, kami ada di belakang Ibu, gitu kan, di belakang Bapak sekalian. Nah, untuk itulah kami hadir di sini. Memang kami sampaikan juga permintaan dari Kejari bahwa betul perkaranya sudah 2 orang tuh udah putus, 3, 1 Ismun Yahya, 1 Adrianto dan Darjadi. Nah, yang kita permasalahkan ini kok waktu di persidangan ada aliran dana ke DPR tapi nggak ditelusuri atau belum ditelusuri mungkin ya, bukan kita ya Pak ya. Dari yang menerima mengakui dan ada buktinya itu kwitansi dan bukti transfer ada Pak, tidak diusutin. Nah, itulah kita minta mudah-mudahan kami menduga Pak Kejari atau Ibu Kejari takut, makanya ayo kita rame-rame kita dukung supaya jangan takut gitu kan. Setuju kan? Kita dukung adik-adik mahasiswa ya. Itu ya Pak. Sudah kita dengarkan penyampaian ataupun respon dari perwakilan atau unsur pimpinan dari Kejari. Insya Allah Pak, kami di belakang kalian Pak. Ya kan? Maksud kami kalau kami di belakang kalian, berapa hari nih bisa diselesaikan, diusut, jangan sampai berlarut-larut kayak gitu Pak. Kami pengen ada kepastian. Konkretnya apa, misalnya dalam 3 kali 24 jam kami selesaikan, kami panggilkan orang-orangnya. Gitu Pak. Sepakat. Gitu Pak, gimana Pak? Baik, jadi bicara penegakan hukum tidak bisa kita berandai-andai waktu sekian. Kadang tergantung alat bukti yang ada, alat bukti yang didapatkan, semua bukti pendukung yang mendukung mengarah ke arah adanya perbuatan tersangka itu memang akan lebih cepat. Cuma kalau diminta 1 hari, 2 hari, 3, nggak bisa seperti itu. Ini menyangkut nasib orang Pak. Orang sudah kita tetapkan tersangka, ternyata di akhirnya dia tidak terbukti bersalah, zolim kita Pak ya. Jadi kita menegakkan hukum itu jangan sampai juga kita melanggar hukum. Proses hukumnya ada tahapan-tahapannya. Di Polri juga sama dengan kita, tidak bisa menangani korupsi itu dalam 1, 2, 3 hari. KPK pun yang lebih canggih itu sama juga, berlarut-larut juga. Yang bisa cepat apa? OTT segera. Tapi kalau yang mulai dari nol lama juga. Jadi itu. Jadi mohon kepada adik siapa? Tommy Pak. Kepada adik Tommy, terima kasih supportnya luar biasa. Mungkin kita nanti diskusi lagi lebih dalam ya. Terima kasih ya. Sedikit lagi tambahan Pak. Intinya kami tidak minta dalam waktu 1-24 jam. Intinya dalam waktu dekat dipanggil dulu lah minimal Pak. Kalau udah dipanggil kan ketahuan. Oh ini ternyata dia ada proses gitu kan. Kalau tidak dipanggil ini kan seolah-olah tidak ada proses. Ya anteng-anteng aja. Nah yang lain juga ngikutin. Pak Zulkifli Idris saja nggak ditangkap, kita korupsi juga dong kan gitu. Ya mudah-mudahan ada efek untuk kedepannya gitu. Baik Pak Dian, mungkin laporan yang masukkan dulu. Nanti kita pelajari. Laporan kita sedang ke SP. Nanti Kejari akan menunjuk ke khusus, tim akan ikut tim agar kita pelajari dulu. Kalau memang ada indikasi, ada alat bukti,
Insya Allah Pak, percaya kami jalan itu perkara. Tapi kalau tidak ada, hanya itu berupa menduga-duga tanpa ada alat bukti yang kuat, ya kita juga nggak apa-apa. Ya, ya. Nanti jadi makanan Pak Dian di persidangan, ya kan? Pak Dian kan pengacara, saya tahu kok gimana trik-triknya pengacara mau melemahkan jasa, saya tahu. Ya oke Pak Dian. Izin Pak, Ya. ini sebenarnya apa ya? Ya kami patut apresiasi pada Kejari dalam hal ini untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun Pak, ya kami dari mahasiswa tentunya tidak ingin berlarut-larut Pak. Dan jika memang masalah ini belum terselesaikan dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, maka kami pastikan kami akan hadir kembali. Dan kami pastikan kami akan datang dengan jumlah yang akan berlipat ganda Pak. Karena kami menganggap kami hadir di sini bukan ingin membuat onar, kami hadir di sini bukan ingin membuat sebuah kerusuhan, namun kami hadir di sini untuk mensupport, untuk mendukung dan untuk mengawal kasus perkara ini. Karena kami menganggap perkara ini ya bukan perkara yang mudah, bukan perkara hal yang kecil, dan sehingga butuh beberapa elemen-elemen yang agar permasalahan ini tuntas gitu, baik dari elemen masyarakat, kemudian mahasiswa, habis itu dari Kejari, itu mampu saling mendukung untuk menyelesaikan kasus koruptor ini. Mungkin itu dari kami, dari kawan-kawan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pokoknya apa yang disampaikan akan kita akomodir, kita telaah dulu, kita pelajari dulu kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih dukungannya. Dari Fakultas Hukum bukan? Sejarah Pak. Sejarah. Nah, kalau dari Fakultas Hukum tahu tuh nanti belajar sama dia gimana caranya berkas perkara, ya. Nggak bisa segampang itu, nggak sesimpel itu, ya. Terima kasih ya. Oke. Mereka! Mereka! Mereka!